Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustiawati, saya pengawas pendidikan luar biasa pada Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2, Kota Administrasi Jakarta Barat. Ibu dan Bapak semua, siapa yang tidak mengenal Ki Hajar Dewantoro? Tentu semua mengenal Ki Hajar Dewantoro, sebab warisan filosofi beliau yang sangat terkenal yang sering kita gunakan dalam pendidikan, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Nah, ternyata Ibu Bapak, beliau tidak hanya mewarisi itu, tetapi beliau mewarisi banyak filosofi lainnya yang sering kita gunakan dalam pendidikan. Dan beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah optimalisasi perkembangan peserta didik pada semua aspek. Aspek daya cipta kognitif, daya rasa afektif, dan daya karsa yang konatif, sehingga menjadi manusia yang berkembang secara utuh dan tentu berbudaya. Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini atau hari ini saya ingin membagikan satu refleksi sebagai touching point, terutama bagi kita semua sebagai pendidik. Nah, sebagai pendidik Ibu dan Bapak, satu, kita yang paling utama atau kunci utamanya, kita harus memahami karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik kita. Bagaimana cara kita memahami karakteristik dan kebutuhan anak didik kita, Ibu dan Bapak? Tentu kita harus memulainya dengan melakukan asesmen awal, atau kita biasa menggunakan kegiatan respon terhadap intervensi yang akan kita lakukan. Nah, dari asesmen awal inilah kita bisa memahami karakteristik dan kebutuhan setiap peserta didik kita, yang kemudian menjadi basic bagi kita sebagai guru untuk menyusun program pembelajaran kita. Nah, terkait dengan program pembelajaran, Ibu dan Bapak, ada hal yang paling utama. Bagaimana kita kemudian sebagai guru, setelah kita memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik kita, kita menyusun kurikulum. Kurikulum yang kita gunakan berbekal dari filosofi Ki Hajar Dewantoro tadi, maka kurikulum yang cocok adalah kurikulum yang fungsional. Nah, Ibu dan Bapak, apa yang dimaksud dengan kurikulum fungsional? Kurikulum yang fungsional adalah kurikulum yang menggunakan pendekatan yang holistik. Artinya, semua materi kegiatan itu harus tercantum atau harus termuat dalam satu pendekatan yang keseluruhan. Nah, tujuan atau materi yang kita gunakan harus mengarah kepada kecakapan hidup anak kita atau life skill peserta didik kita. Nah, Bapak dan Ibu, kunci utama dari kurikulum fungsional kita atau yang kita buat ini terdiri dari 4 domain penting. Apakah 4 domain penting dalam kurikulum fungsional kita itu? Yang pertama, kurikulum fungsional itu harus mencakup pengembangan pribadi atau keterampilan interpersonal anak. Kemudian yang kedua, harus mencakup kehidupan mandiri dan keterampilan akademik yang ketiga. Dan yang terakhir tentu pendidikan karir. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, 4 domain terpenting dalam kurikulum fungsional kita, di mana ketika kita memahami karakteristik dan kebutuhan anak didik kita, kemudian kita bisa menyusun kurikulum fungsional kita, dan 4 domain kita ini menjadi 4 domain yang penting yang harus diajarkan, yaitu pendidikan karir, pengembangan pribadi atau keterampilan interpersonal, kehidupan mandiri, dan keterampilan akademik. Yang ini semua tujuannya adalah mengangkat atau mengoptimalkan kecakapan hidup peserta didik yang kemudian kita kemas dalam pendekatan yang holistik. Nah, Ibu dan Bapak, itu refleksi atau touching point yang hari ini saya ingin bagikan kepada Ibu dan Bapak sekalian dari refleksi filosofi Ki Hajar Dewantoro. Sekali lagi, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.